Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفاسمع أيضا قال الله تعالى في السورة الأخرى: إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sadaqallahul azim. Puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat karunia tersebut, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Gunanya tentu tak lain dan tak bukan berubudiyah, sekaligus mensyukuri nikmat Allah yang sudah banyak kita peroleh. Di samping itu, kaum muslimin, kita angkat tangan, kita tekurkan kepala, mohon selalu maghfirah Allah, mohon selalu ampunan Allah, meminta kepada Allah agar kita tetap selalu dilindungi di setiap langkah gerak-gerik kita. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para tuan guru, para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh masyarakat, para nenek mama, rahimakumullah. Hari ini kita di putaran yang kelima Rabiul Awal
salah satu bulan yang begitu bersejarah pada umat Islam. Bulan yang selalu disebut dengan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah itu uswatun hasanah, penerang dari kegelapan, penyejuk dari kita kehausan, pelindung dari kita ketika kita kepanasan. Kita tafsirkan saja nanti makna yang kita sebut dari 3 contoh tadi. Kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada seorang hamba yang sedang musafir dalam kegelapan, apalagi daerah itu belum pernah ia tempuh, secara otomatis dalam logikanya akan melintas begitu indahnya ada sebuah penerangan. Betul ya Pak ya? Ketika dia berada dalam sebuah kegelapan, dia yang sangat mengharapkan yang namanya sebuah penerangan. Ada orang yang sedang haus, musyafir di padang pasir mungkin, yang sudah berhari-hari nggak dapat air minum. Yang ada terlintas di pikirnya bagaimana mendapatkan seteguk air biar sejuk tenggorokan. Nah Bapak saudaraku kaum muslimin, pas momennya ketika Maulid Nabi ini tak ada salahnya kita peringati, malah bagus bahkan sebagai bentuk tanda rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah kembali menumbuhkan. Karena banyak momen hari ini kaum muslimin, banyak kita yang tak sadar kita butuh Rasul. Kita butuh sosok yang perlu kita contoh dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan fata morgana ini, penuh dengan fantasi. Terkadang kita dihadapkan dalam satu waktu yang harus kita pilih. Terkadang dalam suatu organisasi kita dihadapkan dengan suatu masalah yang harus kita pilih. Di dalam bernegara, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam berumah tangga, kalau tidak ada contoh yang akan kita lihat, bagaimana kita mendapatkan sebuah pandangan. Selama ini mungkin seiring banyaknya aktivitas kesibukan kita, bermacam ragam kita dalam rangka memotivasi hidup kita ini, ada juga untuk dunia saja. Ada juga mengubah bagaimana caranya kehidupannya itu, grafiknya itu, prestasinya itu lebih meningkat. Hari ini, hari besok, hari seterusnya, bahkan tak terpikir bahwasanya itu akan semua stop. Makanya ada sebuah kalimat, bahwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hidayah. Bapak yang hari ini datang dari bermacam penjuru, datang dari bermacam arah, bahkan datang problem dan masalah berkumpul kita di rumah Allah dalam rangka berubudiyah, dalam rangka melaksanakan perintah. Tentu mengharapkan yang namanya apa yang kita lakukan hari ini, amal yang kita lakukan, walaupun itu kecil, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari kaum muslimin rahimakumullah, bermacam gaya kita. Ada di antara kita yang pedagang, ada yang bertani, ada yang berladang, ada yang pegawai. Kalau kita tidak bisa memfilteri iman ini kaum muslimin rahimakumullah dari bentuk seluruh aktivitas kita, selagi kita berpijak di permukaan bumi ini, kita akan lupa tujuan kita hidup. Kita seorang pedagang menunggu bagaimana hasil dagangnya lebih beruntung.
lebih besar daripada modalnya. Betul kan? Seorang pegawai negeri dia akan menunggu tanggal bulan baru bagaimana ia akan menerima gajinya. Petani pun juga begitu, bagaimana hasil tanamannya hari ini lebih memuaskan. Tapi sadarkah kita? Kembali kita bangkitkan kaum muslimin. Al-afu, mohon maaf, bukan dalam rangka untuk memberikan sebuah pelajaran, tapi dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam mengingatkan. Sadarkah kita? Ingat kembali. Di samping kita sibuk menunggu gaji yang kita tunggu, hasil yang kita tunggu dari jerih payah kita, ada satu yang tak luput, yang akan setia tetap selalu menunggu kita tanpa ada aba-aba dan waktu: kematian. Tidak bisa nego kita dalam hal ini. Makanya kaum muslimin rahimahullah, ada sebuah ucapan kalimat bijak: tak sukses kita di sini, kita bisa pindah ke tempat lain. Selagi kaki kita masih bisa berjalan, selagi akal kita masih bisa diasah, diolah, otak kita masih bisa berpikir, selagi kita masih berpijak di permukaan bumi ini, tidak sukses kita di suatu tempat, kita bisa pindah ke tempat lain. Pedagang tidak sukses di Lubuk Buaya, bisa pindah ke Pasar Padang. Tapi ketika antum tidak sukses di alam kubur, hatta zurtumul maqabir, kemana kita akan mencari sebuah kesuksesan? Kaum muslimin rahimahullah. Itulah perlunya kita memperingati Maulid Nabi baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jangan kita dianggap yang banyak masalah. Jangan kita saja dianggap orang ini yang lebih besar, berpangkat, berjabatan, atau yang paling kaya. Kalau kita anggap kita kaya, Rasulullah pun juga lebih kaya daripada kita. Dalam sejarah kita putar, kita lihat. Tidak ada zaman sekarang yang tercatat lebih dari 30 unta sebagai mahar ketika beliau menikah dengan ibunda Siti Khadijah. Ya kan? Kalau yang paling miskin, Rasulullah pun tidur, bahkan beralaskan sebuah tikar kasar. Yang banyak masalah, Rasulullah pun banyak masalah. Tapi inilah bentuk cerminan kita dalam rangka mengarungi kehidupan yang penuh dengan fata morgana hari ini. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, dalam singkat cerita, dalam sebagai bahan usia takwa di kesempatan hari ini, kalau betul kita cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah kita menyebut nama beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak kita selawat kepada beliau. Bukankah salah satu bentuk cintanya seorang hamba kepada yang lain itu sering terpancar dalam cerminan kehidupannya? Bukankah itu yang menjadi sebuah tolak ukur cinta kita? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ayo kita ikuti sunnahnya. Bahkan sayangnya Rasulullah kepada kita, Bapak kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana firman Allah yang menjadi rujukan kita tadi, dua surat yang kita sampaikan. Surat yang ke-33 ayat 21, kemudian surat Al-Fatir surat yang ke-35 ayat 19. Di sela-sela waktu yang kosong, khatib lalu di atas mimbar ini mengajar. Daripada ada kita yang melamun banyak, nanti coba kita jadikan renungan firman Allah ini. Di dalam surat Al-Ahzab itu Allah sendiri selaku Rabbi, Tuhan saya. Khatib sendiri, Tuhan kita semua, Rabbuna, bahkan Tuhan kita semua, Rabbukum, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian Allah, mengatakan Rasulullah itu adalah suri tauladan. Bagaimana mungkin kita memungkirinya? Mari kita kembali pelajari sunnah-sunnah Rasul, kita amalkan. Kemudian Rasulullah saking sayangnya kepada kita, Pak, beliau kirim kita ini benteng, pijakan, amalan. Salah satu contoh yang penting kita gambarkan di awal tadi, kau awak kegelapan, kalau kita kegelapan, carilah sebuah cahaya. Ini Al-Quran. Ini adalah sebuah mukjizat Rasul. Kalamullah yang diturunkan oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Ini butuh perjuangan Bapak kaum muslimin. Jadi dari sekian banyak cara kita menumpukan harta dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi kita, begitu juga kita hendaknya dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
banyak pelajarannya. Salah satu pelajarannya, selama ini sholat itu kewajiban untuk kita kaum muslimin, apalagi kaum Adam, tidak ada bentah hujah di sini untuk tidak melakukannya. Tapi ketika Al-Quran ini adalah salah satu wadah, ladang yang akan membuat kita sukses nanti ketika Allah pisahkan antara roh dengan jasad kita. Al-Quran ini penyelamat kita. Nah, nanti lihat dalam surat Fatir itu, kalau bapak seorang pedagang, tidak ada lagi yang jauh lebih beruntung seorang yang suka gemar baca Al-Quran dibanding orang pedagang. Kalau pedagang kita di atas dunia ada ruginya ya Pak ya. Baca Al-Quran tidak ada. Mana dasarnya itu Pak Ustaz? Lihat nanti surah Fatir itu. Baca Al-Quran inilah perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita suka gemar membaca Al-Quran, secara tidak langsung batin kita, rohani kita sejuk. Batin kita ini bersih, tenang kita ini. Bahkan ada orang sakit ketika ada baca Al-Quran, dengan itu menjadi syifa, penyembuh. Ada suatu ketika ada orang yang sedang sakit gigi, sakit garaman. Ada yang marah-marah dekat dia, ada yang bernyanyi, dia marah. Tapi ketika ayat Al-Quran dilantunkan, Masya Allah, begitu kiramahnya Al-Quran. Tidak ada orang yang sakit gigi itu marah ketika mendengarkan baca Al-Quran. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah ini lebih beruntung lagi. Mungkin di sisi yang lain, waktu yang lampau kita pernah sampaikan, salah satu beruntungnya orang yang gemar baca Al-Quran. Abang-abang di rumah punya anak yang baru belajar baca Al-Quran, yang baru pandai belajar berbicara. Bapak yang punya cucu di rumah baru pandai berbicara dikit-dikit. Ini sebuah politik di dalam beribadah. Jangan sampai bacaan kalimat suratul Fatihah, kalimat yang begitu dahsyat, yang menjadi sebuah tiang rukun di dalam pelaksanaan ibadah salat, usahakan pandainya dari bapak yang mempunyai anak. Usahakan bisanya anak tadi, cucu kita ini baca Al-Fatihahnya dari kita. Di mana modal untungnya di sini? Suratul Fatihah adalah salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang yang melaksanakan ibadah salat, Pak. Coba bayangkan 5 waktu sehari semalam. Di dalam 5 waktu sehari semalam ada 17 rakaat. Itu wajib dia ucapkan. Kecuali masbuk yang terlambat ketika rakaat yang dia hitung hari itu. Nah, ketika ia besar, dia dituntut melaksanakan kewajiban itu. Kita sudah mati, kita sudah berada di alam barzakh. Coba bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir kepada kita. Nah, itu yang disebut sebagai penerang kita di alam kubur nanti. Untuk itu, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan tidak untuk dunia saja, ayo gemarlah kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kesuksesan kita tidak di dunia saja, bahkan panjang kejarannya sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.